Di tahun 2014, Yaya Toure memainkan musim yang sempurna. Dia adalah gelandang box to box yang akan melacak ke belakang, merebut bola, dan membawanya sejauh mungkin ke depan. Tetapi jika kebanyakan pemain lain melakukannya hanya untuk memberikan umpan kepada rekan setimnya, Yaya cenderung menyelesaikan tugasnya sendiri. Dia mencetak 20 gol di Liga. Untuk beberapa perspektif, jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada yang pernah dicetak oleh Firmino, Hazard, atau Seko. Faktanya, bahkan pemain-pemain seperti Torres atau Rooney hanya mampu melakukannya 1 atau 2 kali di sepanjang karir mereka. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatnya menjadi luar biasa. Di musim yang sama, dia tidak melewatkan satupun peluang besar. 0 sama sekali. Dia mencetak 20 gol hanya dari 27 tembakan tepat sasaran. Jika kalian tidak menyukai statistik, saya beritahu kalian bahwa apa yang telah dilakukan Yaya telah melawan kemustahilan. Jika kalian mengumpulkan angka dari semua pencetak gol terhebat yang pernah ada di Premier League sejak saat itu, rata-rata peraih sepatu emas melewatkan 16 peluang besar dalam setiap musim yang mereka jalani. Tetapi mengapa tidak ada yang benar-benar membicarakannya? Mengapa Aguero, Kompany, dan David Silva memiliki patung di luar Etihad? Sementara menurut Yaya, bahkan pada tahun 2014, mereka melupakan hari ulang tahunnya. Tidak heran ia akhirnya mengutuk Manchester City. Ia selalu diabaikan, seperti yang dikatakan oleh Nasri. Jika Yaya orang Brasil, mereka akan menyebutnya sebagai pemain terbaik di dunia. Namun sejujurnya, bukan hanya itu. Bukan hanya karena namanya yang tidak memiliki sedikit keglamoran. Karir Yaya benar-benar seperti roller coaster. Saya tidak tahu apakah kalian menyadarinya. Guardiola sangat membencinya. Ia benar-benar menolak untuk sekedar berbicara dengannya. Dalam kasus Yaya, satu-satunya yang pantas dicari adalah agennya. Dimitri Seluk adalah orang pertama yang harus disalahkan atas segala hal yang terjadi padanya. Jika bukan karena dia, Yaya sudah pasti bergabung dengan salah satu klub papan atas sebelum berusia 25 tahun. Tidak ada alasan mengapa dia harus terlambat berkembang. Kalian tahu, ketika Yaya masih bergantung pada sang kakak Kolo Toure, Jean-Marc Jouleau, pensiunan pemain timnas Prancis, memutuskan untuk membangun sebuah akademi di Pantai Gading. Dan ketika Kolo mendengar hal ini lewat radio, ia berpikir jika itu adalah sebuah tiket ke Eropa. Jadi ia melakukan segalanya untuk bisa masuk ke sana. Faktanya, banyak nama-nama besar muncul dari sana. Eboe, Gervinho, Kalau, Sokora. Tetapi ironisnya, Yaya, yang paling tinggi dari semuanya, juga paling diragukan di sana. Hanya karena kakaknya yang membawanya. Kakaknya selalu bercerita kepada para pelatih, "Saya memiliki adik laki-laki yang tinggi dan lebih terampil daripada saya." Sesuatu yang diragukan oleh para pelatih pada awalnya. Namun ketika Yaya akhirnya bergabung dan mulai bermain, mereka semua menjadi percaya. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelatih, semuanya terlihat begitu mudah bagi Yaya. Pada kenyataannya, di usia 18 tahun, dia sudah akan pindah ke Eropa. Sementara kakaknya masih tertahan di sana. Dengan Jean-Marc menginvestasikan banyak uang untuk klub Belgia Beveren, Yaya menjadi salah satu pemain pertama yang pindah ke sana. 2 tahun kemudian, dia sudah mendapatkan uji coba di Arsenal era Arsene Wenger. Dan Kolo Toure yang awalnya tertinggal di belakang, justru sudah bergabung dan menjadi salah satu pemain inti The Gunners. Namun Yaya tampil sangat mengecewakan dalam satu pertandingan yang dia mainkan saat melakukan uji coba. Membuat Wenger mendeskripsikan jika penampilannya biasa saja. Untungnya staf pelatih bersikeras bahwa Yaya memiliki bentuk tubuh dan sentuhan lincah Patrick Vieira.
Jadi mereka tetap mencoba merekrutnya. Tetapi kemudian Dimitri muncul. Dan satu-satunya hal yang menunda kepindahannya ke Arsenal adalah kenyataan bahwa pada saat itu Yaya belum pernah bermain untuk tim nasionalnya. Dia harus menunggu visa kerjanya. Tetapi klub meyakinkannya bahwa ini hanya masalah waktu. Mereka akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Dimitri datang dan mempengaruhinya untuk mengabaikannya. Dan Yaya pun akhirnya memilih untuk menandatangani kontrak dengan Metalurg Donetsk. Kolo mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ide yang buruk. Wenger mengatakan hal yang sama. Tetapi ada sesuatu tentang Dimitri yang membuat Yaya sangat mempercayainya. Saking percayanya, sampai-sampai dia menamai putranya dengan nama Dimitri. Begitulah cara Yaya mengaguminya. Faktanya, kepercayaan yang diberikan kepadanya begitu besar sehingga Yaya mengizinkannya untuk melakukan aksi yang sama lagi. 2 tahun kemudian, dengan ketenarannya sebagai the new Patrick Vieira yang semakin meningkat saat ia menjadi pemain reguler di tim nasional, Didier Drogba berjanji kepadanya bahwa ia dapat merekomendasikannya untuk pindah ke Chelsea. Namun, ia tetap menuruti apa yang dikatakan oleh Dimitri dan bergabung dengan Olympiakos sebagai gantinya. Dan bahkan begitu ia tiba di sana, semuanya berjalan dengan sangat baik. Berpasangan dengan Rivaldo yang sudah menua untuk mengalahkan Real Madrid di Liga Champions pertamanya, kemudian memenangkan Liga dan Piala, mencapai final Piala Afrika, dan mendapatkan panggilan pertamanya ke Piala Dunia. Pada akhir musim, Olympiakos sangat lelah berurusan dengan Dimitri, sehingga mereka menawarkan untuk melipat gandakan gaji Yaya asalkan dia menyingkirkan pria itu. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Seperti yang dikatakan oleh Dimitri, dia mengemasi kopernya dan meninggalkan klub keesokan harinya. Jelas, setelah itu Olympiakos terpaksa menjualnya. Kali ini ke Monaco, sebuah klub yang meskipun pernah bermain di final Liga Champions 2 tahun sebelumnya, kini berada di peringkat kedua dari bawah di Liga 1 Prancis hanya dalam 10 pertandingan yang dimainkan bersama Yaya. Yang menjadi sangat menjengkelkan, Laszlo Bologna menolak untuk memainkannya di posisi yang ia sukai. Tetapi untuk kali ini, memecat seorang pelatih yang tidak memahami skuad terbukti merupakan ide yang terbaik. Dengan Bologna yang diusir saat itu juga, Yaya langsung berkembang, mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 6 pertandingan, dengan cepat membawa Monaco keluar dari zona degradasi dan membuat mereka hanya terpaut 6 poin dari posisi 4 besar. Di akhir musim, FIFA menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Yaya Toure, batu karang dari AS Monaco. Dan tepat ketika mereka mengatakan hal itu, Yaya menjadi pemain Pantai Gading pertama yang menandatangani kontrak dengan Barcelona. Tetapi sekali lagi, ketika segala sesuatunya terdengar penuh harapan, dengan Yaya berhasil memantapkan posisinya di tim dengan cepat, masuk ke dalam tim Piala Afrika untuk pertama kalinya, dan bahkan mencetak gol yang membawa Barcelona ke semifinal Liga Champions. Pemecatan Frank Rijkaard telah membuat segalanya benar-benar berubah. Pertama, tepat pada saat kedatangannya, manajer baru Pep Guardiola membawa Sergio Busquets dari tim B. Dan jika Yaya menginginkan satu tempat di starting 11, dia dipaksa untuk bermain sebagai bek tengah. Tetapi meskipun Barcelona akan mengalami tingkat kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meraih semua 6 trofi dalam 1 tahun, pada kenyataannya, Yaya tetap bertahan, mampu melakukan apa yang harus dia lakukan dengan sangat baik hingga mendapatkan nominasi Ballon d'Or. Tapi Dimitri tidak menyukainya, menimbulkan kekacauan dengan pernyataan yang keterlaluan dan isu transfer ke Juventus dan City. Terlepas dari itu, pada musim ketiganya, semua ini mulai mempengaruhinya. Hubungannya dengan Pep mulai memburuk, dan diduga hal itu sampai pada titik di mana Guardiola kehilangan kesabaran dan berteriak kepadanya di tengah-tengah ruang ganti dengan mengatakan, "Kamu ini seorang pria atau boneka, ha? Siapa yang bertanggung jawab?
kamu atau agen. Dan sejak saat itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Yaya, dia tidak menghiraukan saya sampai hari kepergian saya. Selama sisa tahun itu, saya tidak berbicara dengan Guardiola. Saya ingin mengatakan jika sebenarnya saya ingin bertahan, tetapi dia tidak lagi percaya kepada saya. Dan begitulah, akhirnya dia angkat kaki. Dan setelah tampil bagus di Piala Dunia, bahkan ketika Arsenal kembali datang untuk memboyongnya, Yaya justru memilih untuk menandatangani kontrak dengan sebuah klub kecil, Manchester City. Tunggu dulu, jangan salah paham. Ini adalah tahun 2010. Sheikh Mansour baru tiba 2 tahun sebelumnya. Dan meskipun telah merekrut Tevez, Robinho, Adebayor, dan masih banyak lagi, mereka bahkan belum pernah memenangkan gelar juara. Mereka bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Namun kemudian, Mancini menduetkan Yaya dengan David Silva. Dan semuanya berubah. Tidak hanya finish di posisi ketiga di Liga, bahkan di Piala FA, Yaya tampil luar biasa, membawa mereka ke semifinal, mencetak gol yang mengalahkan Manchester United. Seperti yang dia katakan sendiri, gol tersebut merupakan sebuah pesan bahwa jika United menghalangi kami tidak segan akan menyingkirkan mereka. Dan jika itu belum cukup epik, sebulan kemudian dia kembali mencetak satu-satunya gol di final untuk mengakhiri 35 tahun Manchester City tanpa trofi di musim pertamanya. Menjadi gelandang pertama dalam lebih dari 1 dekade yang memenangkan penghargaan pemain terbaik Afrika. Dan tahun berikutnya masih sama. Setelah nyaris merebut Piala Afrika namun kembali kalah di final melalui adu penalti, Yaya menolak untuk mengalami nasib yang sama di level klub. Jadi dengan 3 pertandingan tersisa dan 3 poin yang memisahkan City dengan pemuncak klasemen Manchester United, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dan pada pertandingan berikutnya, tepatnya di derby Manchester, ia menampilkan performa yang membuat semua analis sepak bola bertecak kagum. Menghadapi lini tengah yang berisikan Scholes, Park, Carrick sendirian dan membuat mereka terengah-engah, membuat City meraih kemenangan dan menyamai United dalam hal poin. Kemudian mencetak kedua gol mereka ke gawang Newcastle, dan menutup musim dengan mencetak gol pembuka ke gawang Queen's Park Rangers. Seandainya QPR tidak membalikan keadaan, yang membuat Aguero mencetak gol di menit-menit akhir yang mungkin merupakan gol terhebat dalam sejarah sepak bola, pasti Yaya akan dikenal sebagai pahlawan yang membawa City meraih gelar pertama mereka dalam 44 tahun terakhir. Namun, seperti yang mungkin telah kamu ketahui, takdir tidak selalu berpihak kepadanya. Terlepas dari itu, Yaya tetap mendapatkan penghargaan pemain terbaik Afrika untuk kedua kalinya. Bahkan setelah musim yang kurang menyenangkan, dengan satu-satunya trofi yang diraihnya adalah Community Shield, ia tetap berhasil menyamai rekor Eto'o, menjadi pemain terbaik Afrika 3 kali secara beruntun. Tetapi jika dengan usianya yang menginjak 30 tahun kalian mungkin akan berteori bahwa ia mengalami penurunan, kalian salah besar. Tahun berikutnya, Pellegrini mengambil alih kursi kepelatihan. Dan untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar memahami Yaya Toure. Alih-alih mengikatnya sebagai gelandang bertahan, Pellegrini memberinya kebebasan penuh, memberikannya peran sebagai pemain box to box, bahkan seringkali memberikannya ban kapten. Dan tiba-tiba, Yaya menjadi seorang pemain yang sangat berbahaya. Saya berbicara tentang pemain yang di sepanjang musim itu melakukan tackle lebih banyak dari Kolarov, memenangkan bola lebih banyak dari Zabaleta, menyelesaikan lebih banyak operan daripada Fernandinho dan Milner, membuat assist sebanyak David Silva. Dan entah bagaimana, di atas semua itu, terus mencetak gol dari minggu ke minggu. Sampai-sampai ketika Aguero mengalami cedera, tanpa melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang gelandang,
Dia mengambil alih sebagai pencetak gol utama bagi tim, mencetak 11 gol dari 15 pertandingan tersebut, dan pada akhirnya mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak bagi tim, membawa City meraih gelar juara Liga untuk kedua kalinya, dan menjadi gelandang kedua yang berhasil mencetak 20 gol di Premier League dalam satu musim. Jika kalian bertanya siapa yang satunya, dia adalah Frank Lampard. Namun Lampard tidak benar-benar memimpin tim dalam hal perebutan bola. Terlepas dari itu, dengan nominasi Ballon d'Or yang lain, semua itu tidak cukup untuk membuatnya mendapatkan penghargaan pemain terbaik Liga. Tentu saja karena Luis Suarez tampil luar biasa. Tetapi yang membuat ini menjadi momen yang menyedihkan bagi Yaya adalah bahwa ia bahkan tidak berada di urutan kedua, karena ada Eden Hazard di sana. Yaya telah menampilkan performa lini tengah terbaik abad ini, tapi tidak ada yang peduli. Bahkan penghargaan pemain terbaik Afrika keempat berturut-turut tidak cukup untuk meredakan rasa sakit hatinya. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar menganggapnya sebagai pemain Afrika terhebat dalam sejarah, bahkan pemain Pantai Gading terhebat. Dan seiring berjalannya waktu, hal tersebut sampai pada dirinya. Dan semuanya berujung pada insiden kue ulang tahun yang terkenal itu, di mana Dimitri membelanya dengan mengatakan kepada media, ketika City memenangkan Liga, mereka memiliki kue seharga 100 pound sterling untuk merayakannya. Tetapi pada hari ulang tahun Yaya Toure, tidak ada apa-apa. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk menjabat tangannya. Dan yang lebih buruk lagi, pada musim berikutnya, dengan kembalinya Aguero dan jumlah gol Yaya juga kembali normal, para penggemar mulai mengkritiknya, yang memaksanya untuk mengingatkan semua orang dengan mengatakan, "Saya adalah seorang gelandang, jadi bukan tugas saya untuk mencetak gol." Dan bahkan jika tim nasional kembali memberinya kegembiraan saat ia membawa mereka meraih gelar AFCON pada turnamen pertamanya sebagai kapten sepeninggal Drogba yang telah pensiun, maka ia segera mendapat pukulan lain, kehilangan kesempatan untuk meraih penghargaan pemain terbaik Afrika kelima yang bersejarah karena kalah bersaing dengan Aubameyang. Dan sayangnya, hal tersebut hanyalah permulaan dari sebuah akhir yang buruk. Sejak kepindahannya senilai 24 juta pound sterling ke City, Dimitri menjadi sedikit gila. Setiap jendela transfer dibuka, dia akan membawa sejuta rumor. Dia selalu terlihat menyudutkan Yaya. Tetapi musim berikutnya, hal yang tidak terbayangkan terjadi. Guardiola mulai dikaitkan dengan City, dan Dimitri menjadi panas. Pada suatu saat, bahkan mengatakan, "Kakek saya pun akan memenangkan gelar dengan Barcelona dan Bayern. Itu tidak membuat Anda menjadi manajer yang hebat." Tetapi bagaimanapun juga, hal itu akhirnya terjadi. Pada bulan Juli, Guardiola telah mengambil alih komando. Dan dengan Yaya yang entah bagaimana tidak akan pergi meskipun Dimitri tidak tinggal diam sepanjang musim panas. Begitu musim dimulai, dia tidak dipanggil untuk 11 pertandingan pertama. Kemudian dia bahkan tidak didaftarkan di Liga Champions. Guardiola menuntut permintaan maaf, namun Dimitri justru menentangnya, mengklaim bahwa Guardiola telah mempermalukan kliennya dan mengatakan bahwa jika Guardiola ingin perang, dia bisa mendapatkannya. Namun Yaya hanya mengabaikannya dan meminta maaf untuk semuanya di halaman Facebooknya, berharap hal itu memungkinkannya untuk bergabung kembali dengan tim, dan akhirnya memperpanjang kontraknya untuk 1 tahun ke depan. Kemudian, bahkan dengan beberapa pemain kunci yang cedera, dia masih tidak mendapatkan waktu bermain yang layak, membuat semua orang bertanya-tanya mengapa mereka mau repot-repot memperpanjang kontraknya. Dan akhirnya, Yaya menjadi sangat frustasi. Tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam kekacauan ini. Jadi ketika bulan Mei tiba dan Yaya akhirnya meninggalkan klub, semuanya meledak. Yaya menuduh Guardiola sebagai seorang yang rasis, mengatakan kepada media, dia bersikeras bahwa dia tidak memiliki masalah dengan pemain berkulit hitam,
Tetapi dia memiliki masalah dengan orang Afrika kemanapun dia pergi. Dia suka mempermalukan pemain seolah-olah mereka adalah barangnya. Tetapi saya bukan barang. Saya tidak akan menjadi bocah yang patuh dan menjilati tangannya. Para pemain lain tidak akan mengakuinya di depan umum, tetapi mereka semua membencinya karena dia adalah seorang manipulator. Dia terlalu sombong. Dia ingin sukses, tetapi hanya dengan para pemainnya. Mereka yang dia pilih sendiri, bukan yang ada di sana sebelum dia datang. Dan kemudian, sebagai penutupnya, sang agen muncul dan memperingatkan Manchester City. Saya tahu banyak dukun yang tidak akan membiarkan Guardiola memenangkan Liga Champions. Mereka akan memberikan kutukan Afrika kepadanya. Waktu akan menunjukkan saya benar. Dan satu hal yang pasti, tahun-tahun berlalu, miliaran telah dihabiskan, dan tidak ada hasilnya. Sejujurnya, karir Yaya lebih buruk lagi. Kontraknya diputus setelah 5 pertandingan pasca kembali ke Olympiakos, dan kemudian pensiun setelah hanya bermain dalam beberapa laga di Tiongkok. Tapi yang lucu dari semua ini, sementara orang-orang menertawakan kutukan dari sang agen, Guardiola secara harfiah sudah memenangkan treble dengan City. Tapi yang membuat segalanya menjadi lebih lucu, karena setelah mereka berhasil melewati perempat final Liga Champions 2023, Dimitri muncul untuk terakhir kalinya dan mengatakan, sudah waktunya kepahitan itu berhenti. Saya dapat mengatakan bahwa kutukan itu sekarang telah dicabut. Satu hal yang pasti, pria ini jelas tahu bagaimana mengacaukan orang.